Niat memalaki ibu tua, polisi korup ini malah kena batunya. Ia tak sadar anak korbannya adalah anggota pasukan elit yang sedang menyamar. Saat pukulan, bantingan, hingga todongan senjata pecah di tengah pos razia, satu momen tak terduga itu justru membuka rahasia besar yang mengubah segalanya. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Panas yang itu menempel di kulit seperti lapisan tak kasat mata yang membuat napas terasa berat. Aspal di jalan utama ujung kota memantulkan cahaya menyilaukan, seolah sengaja ikut menyiksa siapapun yang melintas. Di sisi jalan, sebuah pos razia berdiri seadanya. Catnya kusam, papan namanya miring, dan garis putih pembatas jalan mulai pudar dimakan waktu. Namun dari tempat itulah, kekuasaan kecil seringkali tumbuh menjadi arogansi besar. Beberapa polisi berseragam coklat berdiri dengan wajah bosan. Peluit sesekali ditiup, memerintahkan kendaraan berhenti tanpa alasan jelas. Di antara mereka, satu sosok tampak paling mencolok. Posturnya tegap, dadanya dibusungkan berlebihan, dan sorot matanya dingin. Ia berdiri sedikit lebih maju dari yang lain, seolah ingin memastikan semua orang tahu siapa yang paling berkuasa di tempat itu. Tangannya yang memegang tongkat lampu lalu lintas diketukkan ke telapak tangan dengan ritme tidak sabar. Setiap kendaraan yang melambat di depannya seakan sudah dicap bersalah sejak awal. Bukan demi ketertiban, bukan pula demi keselamatan. Ada sesuatu yang lain bersembunyi di balik tatapan itu. Sebuah motor tua berwarna kusam melaju pelan mendekati pos. Mesinnya menggeram tidak stabil, seperti napas orang tua yang tersengal. Pengendaranya seorang ibu dengan tubuh ringkih, punggungnya sedikit membungkuk. Kerudung tipis menutupi rambutnya yang sebagian telah memutih. Di matanya, tersimpan kelelahan panjang, jenis lelah yang tidak hanya berasal dari perjalanan, melainkan dari hidup itu sendiri. Peluit ditiup keras. Berhenti. Ibu itu refleks menekan rem. Motornya berhenti tepat di garis pudar. Tangannya gemetar ketika menurunkan standar. Ia menunduk sedikit, kebiasaan lama yang lahir dari rasa sungkan pada seragam. Polisi yang paling arogan melangkah mendekat. Sepatunya menghentak aspal dengan sengaja, menciptakan bunyi keras yang membuat ibu itu tersentak kecil. Surat-surat, ucapnya singkat, datar, namun penuh tekanan. Ibu itu membuka tas kecilnya dengan gerakan terburu namun hati-hati. Jemarinya yang keriput mengaduk isi tas, mencari dompet yang sudah usang. Keringat menetes di pelipisnya, bukan hanya karena panas, tetapi karena rasa takut yang tiba-tiba muncul tanpa diundang. Ini bukan pertama kalinya ia dihentikan di jalan. Namun setiap kali, perasaan itu selalu sama. Takut melakukan kesalahan, takut berkata salah, takut dianggap melawan. Ia menyerahkan surat-surat dengan dua tangan, sikap hormat yang tulus. Polisi itu menerimanya tanpa balas menatap wajah ibu tersebut. Ia memeriksa sekilas, terlalu singkat untuk benar-benar membaca. Alisnya sedikit rangkat, bukan karena menemukan pelanggaran, melainkan karena melihat peluang. "Kamu tahu tidak ini apa?" tanyanya sambil mengetuk-ngetuk surat dengan jari telunjuk. Ibu itu menggeleng pelan. "Maaf, Pak, kalau ada yang kurang, saya tidak tahu." Nada suaranya lirih, hampir tenggelam oleh suara kendaraan lain yang melintas. Di balik ketenangan palsu itu, jantungnya berdegup lebih cepat. Polisi itu mendengus. Ia memutar badan sedikit, memberi isyarat pada rekan-rekannya. Beberapa dari mereka melirik sambil tersenyum tipis. Senyum yang bukan memberi rasa aman, melainkan menambah tekanan. "Ini bisa jadi masalah," ucap polisi itu, sengaja memperpanjang jeda. "Masalah besar." Ibu itu menelan ludah. Tangannya menggenggam ujung bajunya. "Saya cuma mau pulang, Pak, dari pasar." Kata pasar seolah mempertegas kesederhanaannya. Pakaian lusuh, sandal tipis, motor tua. Semua menjadi penilaian tak tertulis di mata sang polisi. "Pulang?" ulangnya dengan nada meremehkan. "Kalau ada pelanggaran, pulang bisa belakangan." Ia melangkah lebih dekat. Jarak mereka kini hanya sejengkal. Ibu itu bisa mencium bau rokok dari napasnya. Beberapa pengendara lain melambat, memperhatikan dari kejauhan.
namun tak satu pun berani mendekat. Mereka sudah terlalu sering melihat kejadian seperti ini, terlalu sering tahu bahwa ikut campur hanya akan membawa masalah. Polisi itu menatap ibu tersebut dari ujung kepala hingga kaki, lalu kembali ke wajahnya. "Uang kamu ada berapa?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja, tanpa basa-basi. Seolah wajar, seolah sudah menjadi bagian dari prosedur. Ibu itu terperanjat. "Uang?" ulangnya pelan, seakan tak yakin dengan apa yang baru saja ia dengar. "Jangan pura-pura tidak paham," potong sang polisi. Suaranya meninggi setengah nada. "Kalau mau cepat selesai, kamu tahu harus bagaimana." Kata-kata itu menekan seperti beban di dada. Ibu itu menunduk lebih dalam. Tangannya kembali membuka tas kecilnya, mengeluarkan dompet lusuh. Isinya tipis. Uang belanja yang tersisa setelah membeli kebutuhan hari ini. Ia menghitung cepat dalam hati. Semua itu masih harus cukup sampai beberapa hari ke depan. "Pak, saya tidak punya banyak," ucapnya dengan suara bergetar. "Ini cuma sisa belanja." Polisi itu menyeringai. "Itu bukan urusan saya." Ia melirik arlojinya, berpura-pura tidak sabar. Kalau tidak mau ribet, ya ikuti saja. Langit terasa semakin terik. Keringat ibu itu mengalir di punggungnya. Perasaannya campur aduk antara takut, malu, dan marah yang tak berani keluar. Di benaknya, wajah anak perempuannya terlintas. Anak yang selalu mengingatkannya untuk hati-hati di jalan. Anak yang jarang pulang karena pekerjaannya jauh. Ia menghela napas panjang. Tangannya gemetar saat membuka dompet. Namun sebelum ia sempat mengeluarkan apapun, sebuah suara perempuan terdengar dari belakang. "Pak." Nada itu tenang, tidak tinggi, tidak pula rendah. Namun entah mengapa, suara itu terasa jelas di tengah bising jalan. Polisi itu menoleh dengan wajah tidak senang. Seorang gadis muda berdiri beberapa langkah di belakang ibu tersebut. Pakaiannya sederhana. Kaos polos, celana panjang biasa, dan sepatu yang tampak sudah sering dipakai. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan, hanya keseriusan yang sulit dijelaskan. "Ada apa?" tanya polisi itu ketus. Gadis itu melangkah mendekat, berdiri di samping sang ibu. Tangannya menyentuh lengan ibunya dengan lembut, seolah memberi isyarat bahwa ia tidak sendirian. "Itu ibu saya," ucapnya pelan namun tegas. "Kalau ada pelanggaran, jelaskan saja sesuai aturan." Beberapa polisi lain saling pandang. Polisi arogan itu mengamati gadis tersebut dari atas ke bawah, lalu tertawa kecil. "Ini urusan orang tua, bukan urusan kamu," katanya meremehkan. Gadis itu tidak membalas tawa itu. Tatapannya tetap lurus. "Hukum berlaku untuk semua, Pak, termasuk cara memeriksa." Kalimat itu sederhana, namun ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang membuat senyum sang polisi perlahan memudar, digantikan oleh tatapan tajam. Di udara panas pos razia itu, benih konflik mulai benar-benar tumbuh. Dan tak satu pun dari mereka menyadari bahwa pertemuan singkat di pinggir jalan ini akan menjadi awal dari runtuhnya sebuah kesombongan. Tatapan polisi itu berubah. Bukan lagi tatapan malas yang sekadar mencari celah, melainkan sorot mata orang yang merasa kewenangannya baru saja disentuh. Ia berdiri lebih tegak, bahunya ditarik ke belakang, seolah hendak menunjukkan bahwa satu kalimat sederhana dari seorang gadis berpakaian biasa tak mungkin menggoyahkan posisinya. "Jangan sok pintar," ucapnya sambil mengibaskan tangan. "Kamu pikir tahu aturan?" Gadis itu tidak mundur. Ia tetap berdiri di samping ibunya, posisinya sedikit melindungi. Sang ibu menoleh cemas, menarik ujung baju anaknya dengan jari gemetar, seolah ingin memintanya diam. Namun gadis itu hanya menoleh sekilas, memberi senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Senyum yang entah kenapa membuat ibu itu sedikit lebih tenang. Polisi itu melangkah setengah langkah mendekat. Jarak kini makin sempit. Nada suaranya diturunkan, tetapi justru terdengar lebih mengancam. "Kamu tahu, pelanggaran seperti ini bisa panjang urusannya. Bisa sampai kantor. Bisa sampai motor ditahan." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Atau," lanjutnya pelan, "bisa selesai di sini." Gadis itu menatap lurus. "Selesaikan sesuai prosedur saja, Pak." Kata prosedur terdengar seperti ejekan di telinga sang polisi.
Ia terkekeh, lalu menggelengkan kepala. Prosedur itu fleksibel, Nona, tergantung sikap. Beberapa pengendara lain mulai benar-benar berhenti. Ada yang berpura-pura memperbaiki motor, ada yang berdiri agak jauh, mengamati dengan wajah tegang. Suasana pos razia yang tadinya malas kini berubah kaku, seolah udara ikut menahan napas. Sang polisi kembali menoleh ke ibu tua itu. "Kamu," katanya kasar. "Dengar baik-baik. Masalah ini tidak kecil, tapi saya masih bisa bantu." Ibu itu mengangguk cepat. "Iya, Pak. Saya ikut saja." "Uang," ucapnya singkat. Ibu itu kembali membuka dompetnya. Isinya terlihat jelas. Beberapa lembar lusuh, jumlahnya tak seberapa. Polisi itu melirik, lalu mendecakkan lidah. "Segitu?" Nada suaranya penuh penghinaan. "Kamu kira ini pasar?" Ia mengangkat wajah, menatap ibu itu tajam. 2 juta. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Sang ibu membeku. Matanya membesar, napasnya tertahan. "Pak, saya tidak punya sebanyak itu," ucapnya lirih, hampir menangis. "Uang dari mana saya dapat?" "Bukan urusan saya," jawab sang polisi dingin. "Itu harga damai." Gadis itu menarik napas pelan. Wajahnya masih tenang, namun rahangnya mengeras. "Itu tidak masuk akal." Polisi itu menoleh cepat. "Kamu masih bicara?" Ia mendekat ke arah gadis itu, dadanya hampir menyentuh bahu gadis tersebut. "Hati-hati dengan kata-katamu." Gadis itu tidak mundur. "Ancaman tidak akan membuat permintaan Anda benar." Kalimat itu membuat suasana semakin tegang. Salah satu polisi lain mendekat, berbisik pelan di telinga sang pemimpin razia. Namun ia hanya mengibaskan tangan, menyuruhnya menjauh. "Aku sudah terlalu lama di lapangan," katanya lantang. "Aku tahu siapa yang bisa ditekan dan siapa yang tidak." Ia kembali menghadap ibu itu. "Kalau tidak bisa bayar sekarang, kamu bisa cari telepon keluarga, pinjam." Ibu itu menggeleng putus asa. Air mata mulai menggenang di matanya. "Anak saya cuma 1, Pak. Itu pun jarang pulang. Saya tidak punya siapa-siapa lagi." Gadis itu menegang. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, lalu perlahan mengendur. Ia menatap wajah ibunya yang menua oleh kerja keras dan kesederhanaan. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya, sesuatu yang selama ini ia simpan dalam-dalam. Polisi itu tersenyum tipis, puas melihat ketakutan itu. "Nah, begitu. Jujur dari awal kan enak." Ia melirik jam tangannya lagi. "Saya tunggu." Waktu seakan melambat. Panas matahari kian menyengat. Keringat mengalir di pelipis sang ibu, bercampur air mata yang tak sempat jatuh. Beberapa orang di sekitar mulai gelisah, namun tetap tak ada yang berani bersuara. Gadis itu melangkah setengah langkah ke depan. "Pak," ucapnya, suaranya sedikit lebih rendah, namun justru lebih tegas. "Kalau Anda tetap memaksa, ini tidak akan berakhir baik." Polisi itu tertawa keras. "Ancaman lagi?" Ia menggeleng. "Kamu pikir aku takut?" Ia menunjuk seragam di dadanya. "Ini yang bikin orang seperti kamu diam." Gadis itu menatap lurus ke arah simbol di dada sang polisi. Tatapannya tidak kagum, tidak takut, hanya dingin. Seragam seharusnya melindungi rakyat, bukan menindas. Kalimat itu membuat tawa sang polisi terhenti. Wajahnya mengeras. Ia melangkah maju dan tiba-tiba meraih pergelangan tangan ibu itu dengan kasar. "Jangan banyak bacot," bentaknya. "Atau aku anggap melawan petugas." Ibu itu terkejut, tubuhnya tersentak. Ia mengerang pelan, kesakitan. Gadis itu bergerak refleks, tangannya menahan lengan polisi itu. "Lepaskan," ucapnya, kali ini tanpa nada lembut. Sentuhan itu membuat sang polisi menoleh tajam. Matanya menyipit, menilai ulang gadis di hadapannya. Untuk sesaat, ada keraguan tipis yang melintas. Namun kesombongan segera menutupinya. Ia mendorong tangan gadis itu dengan kasar. "Jangan sentuh saya." Gadis itu mundur 1 langkah, namun kakinya tetap kokoh. Di sekeliling mereka, bisik-bisik mulai terdengar. Ketegangan menjalar seperti api kecil yang siap membesar. Ibu itu terisak pelan.
Tolong, Pak, saya cuma orang kecil. Polisi itu menatapnya dingin. Justru karena itu, jangan macam-macam. Kalimat itu menggantung di udara. Dan di balik ketenangan wajah gadis itu, sesuatu mulai bergeser. Sesuatu yang selama ini ia kendalikan dengan disiplin ketat. Sesuatu yang perlahan mendekati batasnya. Kerumunan di sekitar pos razia kian bertambah. Kendaraan yang tadinya hanya melambat kini benar-benar berhenti. Ada yang berdiri sambil berpura-pura menelepon, ada yang duduk di atas motor dengan wajah tegang. Semua mata tertuju pada satu titik, pada ibu tua yang gemetar dan gadis muda yang berdiri di sampingnya dengan sikap berbeda dari kebanyakan orang yang pernah terjebak di tempat itu. Polisi arogan itu menarik tangannya kembali, seolah sentuhan sebelumnya belum cukup membuatnya puas. Ia mengibaskan lengan, lalu meluruskan seragamnya, berusaha mengembalikan wibawa yang sempat terusik. Namun tatapan gadis di depannya membuat langkahnya sedikit tertahan. Ada sesuatu di mata itu, sesuatu yang tidak seharusnya dimiliki oleh orang yang ketakutan. Kamu pikir sok berani begitu bisa menolong? Ucapnya dengan senyum miring. Dunia ini tidak seindah omonganmu. Gadis itu menghela napas perlahan. Ia menoleh ke arah ibunya, memastikan perempuan tua itu masih berdiri dengan baik. Tangannya kembali menyentuh lengan sang ibu, kali ini dengan genggaman yang lebih erat. Bu, berdiri di belakang saya, katanya pelan. Ibu itu menurut, meski wajahnya penuh kecemasan. Ia melangkah setengah langkah ke belakang, tubuhnya sedikit bersembunyi di balik bahu anaknya. Dalam hati, ia tak mengerti dari mana keberanian itu datang. Gadis yang ia besarkan dengan kesederhanaan, kini berdiri menghadapi aparat berseragam tanpa gentar. Polisi itu mendecakkan lidah. Lihat, sudah mulai sok jago. Ia melirik ke arah rekan-rekannya. Catat, ini melawan petugas. Salah satu polisi lain mengangkat buku kecil, berpura-pura mencatat sesuatu. Namun raut wajahnya tidak sepenuhnya yakin. Ia melirik ke arah gadis itu sekali lagi, seolah mencoba membaca sesuatu yang tidak tertulis. Gadis itu kembali menatap polisi arogan tersebut. Melawan itu jika kami melakukan kekerasan, ucapnya tenang. Bertanya dan menolak diperas bukan pelanggaran. Kata diperas diucapkan tanpa emosi, tetapi dampaknya terasa seperti tamparan. Beberapa orang di kerumunan saling pandang. Ada yang mengangguk pelan, ada pula yang cepat-cepat menunduk, takut ketahuan setuju. Polisi itu tertawa pendek, namun tawa itu terdengar dipaksakan. Hati-hati bicara, katanya. Kata-kata seperti itu bisa berbalik jadi masalah besar. Masalah besar untuk siapa? Balas gadis itu. Untuk kami, atau untuk Anda? Nada suaranya tidak meninggi. Tidak ada tantangan berlebihan. Justru ketenangan itulah yang membuat polisi tersebut merasa seperti sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ia melangkah memutar, berjalan mengelilingi gadis itu seperti pemangsa mengitari mangsa. Kamu tahu, banyak orang seperti kamu, katanya. Datang dengan idealisme, pulang dengan penyesalan. Gadis itu tidak mengikuti gerakannya dengan kepala. Ia tetap berdiri menghadap lurus ke depan. Namun tubuhnya sedikit bergeser. Posisinya selalu menjaga agar ibunya tetap berada di belakang, terlindungi. Kalau Anda yakin benar, katanya, tidak perlu takut dengan penyesalan. Langkah sang polisi terhenti. Untuk sesaat, wajahnya menegang. Ia menatap tajam ke arah gadis itu, mencoba mencari celah emosi. Namun yang ia temukan hanyalah keteguhan yang tidak dibuat-buat. Ia menghela napas kasar. Cukup. Saya tidak punya waktu main debat. Ia kembali menghadap ibu tua itu. 2 juta. Sekarang. Ibu itu menggeleng cepat. Air matanya akhirnya jatuh. Saya tidak punya, Pak. Demi Tuhan. Nama Tuhan meluncur tulus dari bibirnya, bukan untuk bersumpah palsu, melainkan sebagai ungkapan keputusasaan. Kerumunan semakin sunyi. Bahkan suara kendaraan di kejauhan terdengar sayup. Gadis itu menutup mata sesaat. Saat membukanya kembali, ada kilat tipis yang berbeda di sana. Ia melangkah 1 langkah ke depan, kini benar-benar berdiri di antara polisi itu dan ibunya. Kalau begitu, ucapnya pelan, silakan proses sesuai hukum. Jangan minta uang. Polisi itu mengangkat alis. Kamu yakin? Yakin, jawab gadis itu tanpa ragu.
Kata itu membuat polisi tersebut tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Baik, kita lihat seberapa yakin kamu nanti. Ia memberi isyarat pada salah satu rekan. Ambil borgol. Pergerakan kecil itu membuat kerumunan berdesis pelan. Beberapa orang mundur selangkah. Ibu itu menangis terisak. Tangannya menarik baju anaknya dengan putus asa. Jangan, nak, bisiknya. Ibu tidak apa-apa. Gadis itu menoleh, menatap wajah ibunya dengan lembut. Bu, dengarkan saya, katanya. Tidak apa-apa. Percaya. Entah mengapa, kata itu membuat sang ibu terdiam. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tetapi ada keyakinan aneh yang mengalir dari suara anaknya. Polisi yang membawa borgol mendekat, namun langkahnya ragu. Tatapannya bergantian antara wajah gadis itu dan pimpinannya. Benar ini? Tanyanya pelan. Lakukan, bentak polisi arogan itu. Atau kamu yang saya catat. Gadis itu melirik borgol di tangan polisi tersebut. Pandangannya tajam, menghitung jarak, membaca posisi. Gerakannya masih tenang, namun tubuhnya tampak lebih siap, seolah setiap otot berada dalam kendali penuh. Ia mengangkat tangan perlahan. Kami tidak akan lari, katanya. Tidak perlu kasar. Polisi arogan itu tersenyum puas. Akhirnya paham. Namun ketika borgol hampir menyentuh pergelangan tangannya, gadis itu sedikit memutar tubuh, gerakan kecil yang hampir tak terlihat. Bukan untuk melawan, hanya untuk menghindar. Namun gerakan itu begitu efisien hingga membuat tangan polisi meleset. Polisi itu terkejut. Gadis itu kembali berdiri tegak, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya hanya tidak nyaman disentuh sembarangan, katanya datar. Polisi arogan itu menatap tajam, dadanya naik turun. Sesuatu dalam dirinya mulai goyah. Gerakan tadi bukan gerakan orang biasa. Terlalu terkontrol. Terlalu cepat. Namun kesombongan menolak mengakui keraguan. Ia melangkah maju sendiri, meraih lengan gadis itu dengan kasar. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, suasana benar-benar berubah. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama berlebihan. Hanya satu tarikan tangan yang tiba-tiba berhenti di udara, digenggam kuat oleh gadis yang selama ini ia remehkan. Genggaman itu tidak terlihat brutal. Tidak ada otot menonjol. Namun tekanan di sana cukup membuat sang polisi meringis. Kerumunan terdiam total. Gadis itu menatapnya lurus. Saya sudah bilang, ucapnya pelan. Jangan sentuh ibu saya. Kata-kata itu menggantung di udara panas pos razia. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi itu, polisi arogan tersebut merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan. Rasa tidak lagi berkuasa. Genggaman itu hanya berlangsung beberapa detik, namun cukup untuk mengubah arah suasana. Polisi arogan tersebut menarik tangannya dengan kasar, seolah tersengat. Ia mundur setengah langkah, lalu cepat-cepat menutupinya dengan tawa pendek yang dipaksakan. Kamu berani pegang saya? Katanya, berusaha terdengar tenang meski napasnya sedikit memburu. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Gadis itu melepaskan tangannya dan kembali berdiri tegak. Ekspresinya tetap datar. Tidak ada kepuasan, tidak pula rasa takut. Saya hanya mencegah, jawabnya singkat. Tidak lebih. Kerumunan mulai berbisik lebih keras. Beberapa orang saling pandang dengan raut tidak percaya. Mereka melihat sendiri bagaimana tangan polisi itu berhenti, bagaimana ekspresinya berubah sesaat. Hal kecil, namun cukup untuk menimbulkan pertanyaan. Polisi arogan itu melirik ke sekeliling, menyadari banyak mata mengawasinya. Wibawanya terasa terganggu. Ia meluruskan seragamnya lagi, lalu menatap rekan-rekannya dengan tajam. Kenapa kalian diam saja? Bentaknya. Ini jelas perlawanan. Salah satu polisi melangkah maju ragu-ragu. Mungkin, kita tenangkan dulu situasinya, ucapnya hati-hati. Tenangkan. Polisi arogan itu menoleh tajam. Kamu lupa kita di mana? Ia kembali menghadap gadis itu. Dengar baik-baik. Kamu sudah keterlaluan. Saya bisa bawa kamu sekarang juga. Gadis itu mengangguk pelan. Silakan, jawabnya tanpa emosi. Asal ibu saya dilepas. Kalimat itu membuat sang polisi terdiam sejenak. Ia menatap ibu tua yang berdiri di belakang gadis itu.
Perempuan itu tampak semakin pucat, tubuhnya bergetar halus. Namun ia tetap berdiri, seolah menolak jatuh meski ketakutan menekan dari segala arah. "Kamu pikir ini negosiasi?" tanya sang polisi sinis. "Ini permintaan," jawab gadis itu. "Yang wajar." Polisi itu menghela napas keras. Di kepalanya, situasi ini seharusnya sederhana. Seorang ibu miskin, sedikit tekanan, sedikit ancaman, uang berpindah tangan, semua selesai. Namun kini, semuanya terasa melenceng. Ia melangkah mendekat lagi, kali ini lebih hati-hati. "Kamu siapa sebenarnya?" tanyanya, nada curiga mulai merayap. Gadis itu menatap lurus. "Warga negara," jawabnya singkat. Jawaban itu membuat beberapa orang di kerumunan tersenyum tipis, meski cepat-cepat menyembunyikannya. Polisi arogan itu menangkap reaksi itu dari sudut mata. Dadanya terasa panas. Harga dirinya seperti dipermainkan. "Jangan main-main dengan saya," katanya, suaranya rendah dan penuh ancaman. "Saya bisa buat hidupmu susah." Gadis itu mengangguk lagi, seolah menerima kemungkinan itu. "Saya tahu," katanya. "Risiko selalu ada." Nada suaranya terlalu tenang untuk seseorang yang sedang diancam. Polisi itu menyipitkan mata. Ia kembali mengingat genggaman tadi. Tekanan yang tidak wajar. Gerakan menghindar yang bersih. Semua itu tidak cocok dengan penampilan sederhana gadis di hadapannya. Namun ia menepis pikiran itu. Kesombongan lebih kuat daripada intuisi. Ia berbalik dan memberi isyarat pada salah satu rekan. "Bawa ibunya ke pinggir. Jangan biarkan kabur." Ibu tua itu tersentak. "Nak," bisiknya panik. Gadis itu langsung bergeser. Tubuhnya kembali berada di antara polisi dan ibunya. Gerakannya cepat, namun tidak kasar. "Ibu tidak kemana-mana," ucapnya tegas. "Kalau mau bawa, bawa saya." Polisi yang diperintah berhenti ragu. Ia melirik pimpinannya, lalu kembali ke gadis itu. Ada kebingungan di wajahnya. "Kami hanya menjalankan tugas," katanya pelan. "Kalau begitu," jawab gadis itu, "jalankan dengan benar." Kalimat itu terdengar sederhana, namun penuh tekanan moral. Polisi itu menarik napas dan mundur selangkah, memilih tidak melanjutkan. Polisi arogan itu melihat semuanya. Rahangnya mengeras. "Kalian semua takut sekarang," bentaknya. "Pada perempuan kecil begini." Ia melangkah maju lagi, kali ini lebih agresif. Tangannya terangkat, menunjuk wajah gadis itu. "Kamu pikir karena banyak orang lihat, saya tidak berani?" Gadis itu tidak bergeming. "Keberanian bukan soal siapa yang paling keras," katanya, "tapi siapa yang benar." Kalimat itu seperti menyiram bensin ke api. Polisi itu tertawa keras. Tawa yang terdengar lebih seperti pelampiasan emosi. "Benar?" ulangnya. "Saya hukum di sini." Ia menoleh ke arah kerumunan. "Kalian lihat? Ini akibatnya kalau sok pahlawan." Beberapa orang menunduk. Yang lain pura-pura sibuk. Namun tidak sedikit yang tetap menatap dengan wajah tegang, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ibu tua itu tiba-tiba terbatuk keras. Tubuhnya sedikit limbung. Gadis itu refleks meraih bahunya. "Bu," panggilnya pelan. Polisi arogan itu melirik sekilas. "Drama tidak akan menolong," katanya dingin. Gadis itu menatapnya tajam. "Kalau ibu saya kenapa-kenapa," ucapnya perlahan, "Anda akan bertanggung jawab." Nada itu berbeda. Tidak keras, tidak emosional. Namun ada bobot di dalamnya yang membuat udara terasa lebih berat. Polisi itu merasakan bulu kuduknya sedikit meremang, meski ia tidak mau mengakuinya. Ia meludah kecil ke samping. "Ancaman lagi?" "Bukan," jawab gadis itu. "Pernyataan." Hening menyelimuti pos razia. Bahkan angin terasa berhenti berembus. Semua orang menunggu reaksi sang polisi. Ia melangkah mundur setengah langkah, lalu berhenti. Matanya menyapu wajah gadis itu sekali lagi. Untuk pertama kalinya, ada keraguan yang benar-benar muncul. Namun ia menekannya dalam-dalam. "Kita lihat sampai mana kamu bisa sok tenang," katanya akhirnya. "Ini belum selesai." Ia memberi isyarat pada rekan-rekannya untuk mundur sedikit, menciptakan jarak. Bukan untuk menyerah,
melainkan untuk menata ulang situasi. Gadis itu tetap berdiri di tempatnya, tubuhnya sedikit condong ke depan, siap jika sesuatu terjadi. Namun wajahnya kembali tenang. Ia menoleh ke arah ibunya, mengusap punggungnya pelan. "Tarik napas, Bu," katanya lembut. "Saya di sini." Ibu itu mengangguk lemah. Di tengah ketakutan dan kebingungan, ia merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan selama hidupnya. Rasa aman. Dan di sisi lain pos razia itu, seorang polisi arogan berdiri dengan dada bergejolak, menyadari bahwa untuk pertama kalinya, situasi tidak sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Jarak yang tercipta setelah polisi-polisi itu mundur sedikit tidak membuat suasana menjadi lebih ringan. Justru sebaliknya, ketegangan terasa menggantung, seperti kawat yang ditarik terlalu kencang dan menunggu saat putus. Matahari masih menyengat, tetapi keringat yang mengalir di punggung bukan lagi semata karena panas. Ada rasa was-was yang merayap perlahan di antara semua yang hadir. Polisi arogan itu berdiri dengan kaki terbuka, tangannya bertolak pinggang. Dari sikapnya, jelas ia tidak berniat mengalah. Mundurnya beberapa langkah barusan bukan tanda kalah, melainkan upaya menyusun kembali dominasi. Tatapannya terus mengarah pada gadis di depannya, seolah ingin menembus ketenangan yang terlalu rapi itu. "Kamu benar-benar membuat hari saya jadi panjang," katanya akhirnya. Suaranya terdengar lebih rendah namun syarat ancaman. "Padahal bisa selesai cepat." Gadis itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, bahunya sejajar, napasnya teratur. Di balik ekspresi datarnya, pikirannya bekerja cepat, menimbang setiap kemungkinan. Namun tidak ada kepanikan di sana. Semua terkontrol. Ibu tua itu kembali terbatuk, kali ini lebih pelan. Gadis itu sedikit menunduk, memastikan ibunya masih kuat berdiri. Tangannya tetap berada di punggung sang ibu, menyalurkan ketenangan lewat sentuhan kecil. Polisi arogan itu melihat interaksi itu dan mendecakkan lidah. "Lihat," katanya sambil menoleh ke kerumunan. "Begini nih kalau dibiarkan. Sedikit-sedikit main perasaan." Beberapa orang di kerumunan menunduk, enggan terlibat. Namun ada pula yang mulai menunjukkan raut tidak suka. Bisik-bisik pelan terdengar, meski cepat terhenti setiap kali mata polisi itu menyapu ke arah mereka. Ia kembali melangkah mendekat, kali ini dengan langkah lebih terukur. "Saya kasih pilihan terakhir," ucapnya. "Uang atau masalah panjang." Gadis itu mengangkat wajahnya sedikit. "Pilihan itu tidak sah," katanya pelan. "Dan Anda tahu." Polisi itu tertawa pendek. "Kamu kira dunia ini soal sah atau tidak sah?" Ia berhenti tepat di depan gadis itu. Jarak mereka sangat dekat. Dunia ini soal siapa yang punya kuasa. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada yang menghindar. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Kerumunan menahan napas, menunggu siapa yang akan lebih dulu menunjukkan reaksi. Gadis itu akhirnya berbicara. "Kuasa tanpa keadilan hanya bertahan sebentar." Kalimat itu diucapkan tanpa emosi. Namun justru itulah yang membuatnya terasa menohok. Polisi arogan itu menegang. Urat di lehernya terlihat jelas. "Kamu pintar bicara," katanya. "Tapi pintar tidak selalu selamat." Ia menoleh ke arah salah satu rekannya. "Ambil ponsel ibu itu." Polisi yang ditunjuk terkejut. "Untuk apa?" "Biar dia cari uang," jawabnya singkat. "Kalau tidak, kita tahan motornya." Ibu tua itu terperanjat. "Jangan, Pak," ucapnya panik. "Itu satu-satunya alat saya." Gadis itu melangkah setengah langkah maju. "Anda sudah melewati batas." Polisi arogan itu menyeringai. "Batas siapa?" Polisi yang diperintah mendekat ragu-ragu. Tangannya terulur ke arah tas kecil sang ibu. Saat itu juga, gadis itu menggeser tubuhnya, berdiri tepat di depan ibunya. Gerakannya cepat namun tetap terlihat tenang. "Jangan," ucapnya singkat. Polisi itu berhenti, menoleh ke pimpinannya. Ada kebingungan di wajahnya. Ia jelas tidak ingin terlibat lebih jauh. "Lakukan," bentak polisi arogan itu. "Atau kamu yang saya anggap tidak patuh." Polisi itu menelan ludah. Ia kembali melangkah, kali ini lebih pelan. Namun sebelum tangannya menyentuh tas sang ibu, gadis itu kembali bergerak. Bukan dengan dorongan, bukan dengan bentakan. Ia hanya memutar sedikit pergelangan tangannya,
Cukup untuk menghalangi tanpa menyentuh. Gerakan itu sederhana, namun presisi. Polisi tersebut refleks menarik tangannya kembali. Kerumunan mulai bergemuruh pelan. Beberapa orang kini terang-terangan memperhatikan. Ada yang merekam diam-diam, ada yang berbisik dengan nada marah tertahan. Polisi arogan itu melihat situasi mulai lepas kendali. Matanya menyipit. Ia melangkah maju cepat dan tiba-tiba mendorong bahu gadis itu dengan kasar. "Jangan sok atur," bentaknya. Dorongan itu cukup keras untuk membuat orang biasa terhuyung. Namun gadis itu hanya bergeser setengah langkah. Kakinya tetap kokoh menapak aspal. Tidak ada kepanikan, tidak ada kehilangan keseimbangan. Dorongan itu menjadi kesalahan pertama yang disadari semua orang. Gadis itu menoleh perlahan, menatap polisi tersebut dengan pandangan yang kini benar-benar berubah. Masih tenang, namun dingin. Sangat dingin. "Jangan sentuh saya," katanya. Polisi arogan itu tertawa, kali ini dengan nada meremehkan. "Oh, sekarang kamu merasa terganggu?" Ia kembali mengangkat tangannya, seolah hendak mendorong lagi. "Saya sentuh. Memang kenapa?" Tangannya hampir menyentuh bahu gadis itu lagi ketika tiba-tiba gerakan gadis itu berubah. Bukan agresif, bukan juga panik. Ia hanya memutar tubuhnya sedikit ke samping, menghindari sentuhan, lalu dengan gerakan refleks menahan pergelangan tangan polisi itu. Tidak keras, tidak mencolok, namun cukup untuk menghentikan. Wajah polisi itu langsung berubah. Ia mencoba menarik tangannya, namun tertahan. Matanya membesar, tidak percaya pada kekuatan yang menahannya. "Apa-apaan ini?" gumamnya. Gadis itu melepas pegangan itu seketika, seolah tidak ingin memancing eskalasi lebih jauh. "Saya sudah memperingatkan," ucapnya datar. Hening kembali menyelimuti pos razia. Bahkan rekan-rekan polisi itu tampak terpaku. Tidak ada yang menyangka situasi akan sampai sejauh ini. Polisi arogan itu menarik tangannya dan mundur setengah langkah. Dadanya naik turun. Wajahnya memerah, bukan hanya karena panas, tetapi karena amarah dan rasa malu yang mulai merambat. "Kamu," katanya tertahan. "Kamu pikir ini selesai?" Gadis itu tidak menjawab. Ia hanya kembali berdiri di posisi semula, melindungi ibunya. Tangannya kembali menenangkan punggung sang ibu yang kini gemetar hebat. Ibu tua itu menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, pulang saja," bisiknya lemah. Gadis itu menoleh dan tersenyum tipis. "Sebentar lagi, Bu," jawabnya pelan. Polisi arogan itu menatap adegan itu dengan rahang mengeras. Di dalam dirinya, kesombongan masih berteriak untuk menang. Namun di sudut pikirannya, keraguan mulai menggerogoti. Ia tidak tahu siapa gadis itu, tidak tahu dari mana ketenangannya berasal. Yang ia tahu, sesuatu telah berubah. Dan ia membenci perasaan itu. Di bawah terik matahari, di tengah tatapan banyak orang, arogansi yang selama ini tak pernah tersentuh mulai menemukan lawannya. Dan tanpa disadari siapapun, babak paling berbahaya dari pertemuan ini perlahan mendekat. Dorongan kedua tidak pernah terjadi. Namun keputusan untuk melakukannya sudah terpatri jelas di wajah polisi arogan itu. Matanya menyala, bukan lagi sekadar ingin menekan, melainkan ingin menaklukkan. Harga diri yang terusik berubah menjadi kebutuhan untuk menang, apapun caranya. "Kalian semua lihat," serunya tiba-tiba, suaranya meninggi. "Ini contoh pembangkangan." Ia menoleh ke kerumunan, seolah mencari pembenaran dari tatapan-tatapan yang justru mulai menjauh darinya. Tidak ada sorak dukungan, tidak ada anggukan setuju. Yang ada hanya wajah-wajah tegang, sebagian marah, sebagian takut. Itu membuat amarahnya semakin mendidih. Ia kembali menatap gadis di depannya. "Kamu sudah keterlaluan. Saya tahan kamu sekarang." Gadis itu tidak bergerak. "Silakan," jawabnya pendek. "Tapi lepaskan ibu saya." Polisi itu mendengus. "Kamu masih berani mengatur." Ia memberi isyarat cepat. Dua polisi lain melangkah maju, kali ini dengan sikap lebih siap. Tidak lagi ragu, tetapi juga tidak sepenuhnya yakin. Mereka berada di tengah, terjepit antara perintah dan nurani. Ibu tua itu menjerit kecil ketika melihat dua seragam mendekat. Tangannya mencengkeram baju anaknya dari belakang. "Nak, sudah.
Ucapnya dengan suara patah. Ibu tidak apa-apa. Gadis itu menggeleng pelan. Bu, jangan bicara, katanya lembut. Percaya. Kata itu kembali meluncur. Percaya. Bukan sekadar penghiburan, melainkan janji yang diucapkan dengan keyakinan penuh. Polisi arogan itu kehilangan kesabaran. Pegang, bentaknya. Dua polisi itu bergerak. Yang satu mencoba meraih lengan gadis itu dari kanan, yang lain dari kiri. Gerakan mereka cepat, terlatih, namun masih dalam batas prosedur. Mereka mengira akan mudah. Mereka salah. Gadis itu bergerak. Bukan dengan hentakan, bukan dengan teriakan. Ia hanya memutar tubuhnya sedikit. Satu langkah kecil ke belakang, membuat dua tangan itu saling bersilangan di udara. Dalam satu tarikan napas, tangannya menyentuh siku salah satu polisi, mendorong ringan namun tepat sasaran. Polisi itu kehilangan keseimbangan dan terhuyung. Yang lain terkejut. Refleksnya melambat sepersekian detik. Cukup lama bagi gadis itu untuk bergeser lagi. Kini berdiri di sisi ibunya. Posisinya tetap melindungi. Kerumunan meledak dalam desis terkejut. Beberapa orang mundur, beberapa lainnya justru mendekat sedikit. Mata mereka membelalak. Apa-apaan ini? Salah satu polisi berseru. Polisi arogan itu membeku sesaat. Matanya membesar, lalu menyempit tajam. Ini bukan lagi soal uang. Ini bukan lagi soal razia. Ini sudah menjadi soal harga diri yang dipertaruhkan di depan banyak orang. Kalian bodoh, bentaknya ke rekan-rekannya. Dia cuma perempuan. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa filter. Dan saat itulah, sesuatu benar-benar pecah. Gadis itu menoleh perlahan. Tatapannya kini bukan sekadar dingin. Ada bara tenang di sana. Bara yang lama disimpan, dikendalikan, ditahan. Bahunya sedikit turun. Napasnya tetap teratur. Tubuhnya justru terlihat lebih rileks. Tanda seseorang yang siap. Saya perempuan, ucapnya pelan. Bukan lemah. Polisi arogan itu maju sendiri. Ia mendorong salah satu rekannya ke samping, lalu berdiri tepat di depan gadis itu. Tangannya mengepal. Kalau begitu, hadapi saya, katanya dengan senyum penuh tantangan. Kerumunan langsung bergemuruh. Ibu tua itu menangis tertahan, tubuhnya gemetar hebat. Nak, jangan. Gadis itu tidak menjawab ibunya. Pandangannya terkunci pada polisi di depannya. Anda yang memilih, katanya. Dan tanpa aba-aba, polisi itu menyerang. Pukulannya cepat, lurus, diarahkan ke wajah. Pukulan orang yang terbiasa menggunakan kekerasan tanpa perlawanan berarti. Namun gadis itu sudah membaca gerakannya bahkan sebelum bahunya bergerak. Ia memiringkan kepala, membiarkan pukulan itu meleset beberapa senti dari pipinya. Dalam satu gerakan lanjutan, tangannya menepis lengan polisi itu, bukan untuk melukai, tetapi untuk mengalihkan arah. Kakinya melangkah masuk ke jarak dekat, terlalu dekat bagi polisi itu untuk menyesuaikan. Siku gadis itu bergerak naik, menghantam tepat di rusuk. Bunyi napas yang terlepas kasar terdengar jelas. Polisi itu terhuyung ke belakang, wajahnya terkejut, matanya membelalak. Ia tidak menyangka. Sama sekali tidak. Kerumunan terdiam total. Polisi itu menggeram, menahan sakit dan malu. Serang, teriaknya. Dua polisi lain bergerak serempak. Kini tidak ada lagi keraguan. Situasi sudah terlalu jauh. Gadis itu menarik napas dalam-dalam. Dalam sepersekian detik, sikapnya berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi gestur warga sipil. Yang tersisa hanyalah efisiensi. Ia bergerak ke samping, memanfaatkan sudut sempit antara motor dan pembatas jalan. Satu tangan menahan serangan pertama, tangan lainnya mendorong balik dengan kekuatan terukur. Tendangan rendah menyapu kaki polisi kedua, tepat di titik keseimbangan. Polisi itu jatuh terduduk dengan keras. Yang pertama mencoba meraih bahu gadis itu dari belakang. Sebelum tangannya sempat menutup, gadis itu berputar. Tangannya mencengkeram lengan itu, memutar pergelangan dengan gerakan cepat dan bersih. Teriakan tertahan terdengar saat polisi itu terpaksa berlutut. Semua terjadi begitu cepat, tidak lebih dari beberapa detik. Namun dampaknya luar biasa. Polisi arogan itu berdiri terpaku, napasnya tersengal. Ia menatap rekan-rekannya yang kini tidak lagi berdiri tegak. Satu terhuyung,
satu terduduk, satu berlutut menahan sakit. Gila, gumam seseorang dari kerumunan. Ibu tua itu hampir pingsan. Gadis itu segera meraih bahunya, menopang tubuhnya agar tidak jatuh. Bu, duduk, katanya lembut, seolah baru saja tidak terjadi apa-apa. Polisi arogan itu mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, ketakutan menyentuh matanya. Namun kesombongan masih mencoba bertahan. Kamu akan menyesal, katanya terengah. Gadis itu berdiri kembali, kini benar-benar tegak. Saya sudah memperingatkan, ucapnya, berkali-kali. Polisi itu melirik ke arah sabuknya. Tangannya bergerak ke sana. Beberapa orang di kerumunan berseru panik. Gadis itu melihat gerakan itu. Wajahnya tetap tenang. Namun tubuhnya sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk. Saat tangan polisi itu menyentuh gagang senjata, suasana pos razia seakan membeku. Dan pada detik itulah, kesalahan terbesar akhirnya dilakukan. Waktu terasa menyempit ketika tangan polisi arogan itu menyentuh gagang senjata di pinggangnya. Gerakan itu tidak cepat, justru lambat dan disengaja, seolah ia ingin semua orang melihat siapa yang masih memegang kuasa. Kerumunan spontan mundur beberapa langkah. Ada yang menutup mulut, ada yang menahan napas, ada pula yang tanpa sadar meraih ponsel dengan tangan gemetar. Ibu tua itu menjerit tertahan. Tubuhnya melemah, hampir terjatuh. Gadis itu menangkapnya tepat waktu, menahan dengan satu lengan tanpa mengalihkan pandangan dari polisi di depannya. Jangan, ucap salah satu polisi lain dengan suara panik. Pak, jangan macam-macam. Namun peringatan itu tenggelam dalam desakan ego yang telah kehilangan kendali. Polisi arogan itu mengeluarkan pistolnya perlahan. Bunyi klik logam terdengar jelas, menusuk keheningan seperti paku. Semua tiarap, bentaknya. Tidak semua menuruti. Sebagian membeku di tempat, ketakutan mencengkeram lebih kuat daripada perintah. Gadis itu tetap berdiri. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Matanya mengunci pistol itu, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan perhitungan. Turunkan senjatamu, katanya pelan namun tegas. Polisi itu tertawa pendek, tawa orang yang merasa akhirnya kembali berkuasa. Sekarang kamu yang dengar saya. Ia mengangkat pistol itu lebih tinggi, arah moncongnya bergeser, lalu berhenti tepat di depan wajah gadis itu. Jarak mereka sangat dekat, terlalu dekat. Logam dingin itu hampir menyentuh bibir gadis tersebut. Kerumunan berdesis ngeri. Beberapa orang menutup mata. Ibu tua itu terisak. Suaranya patah-patah, memanggil nama anaknya berulang kali. Gadis itu menghela napas perlahan. Tangannya yang menopang ibunya tetap stabil. Tidak ada getaran. Tidak ada tanda panik. Anda sudah salah langkah, ucapnya. Kamu masih berani bicara, bentak polisi itu. Satu kata lagi. Kalimat itu tidak pernah selesai. Dalam satu gerakan secepat kilat, gadis itu menggeser tubuhnya ke samping, menjauh dari garis lurus moncong pistol. Tangannya terangkat, menepuk pergelangan tangan polisi itu ke arah luar dengan sudut yang tepat. Gerakan itu bukan hentakan, melainkan sapuan presisi yang memanfaatkan momentum. Pistol itu terayun keluar dari garis bidik. Sebelum polisi itu sempat bereaksi, gadis itu melangkah masuk ke jarak paling dekat. Bahunya menghantam dada polisi tersebut, cukup untuk membuatnya terhuyung. Tangannya kembali bergerak, mencengkeram senjata itu, memutar dengan kekuatan terukur namun tak terbantahkan. Bunyi logam beradu terdengar nyaring. Dalam hitungan detik, pistol itu berpindah tangan. Kerumunan meledak dalam teriakan panik bercampur keterkejutan. Beberapa orang menjatuhkan diri ke tanah. Yang lain berdiri terpaku, tak percaya pada apa yang baru saja mereka lihat. Polisi arogan itu terhuyung ke belakang, matanya membesar. Kembalikan, teriaknya, suaranya pecah. Gadis itu melangkah mundur setengah langkah, kini berdiri di antara polisi itu dan ibunya. Tangannya memegang pistol dengan mantap. Ia mengangkat senjata itu, moncongnya mengarah lurus ke depan. Bukan ke dada, bukan ke kepala, melainkan tepat ke mulut polisi itu. Berhenti, ucapnya pelan. Satu kata. Namun kata itu memotong segalanya. Polisi itu membeku. Seluruh tubuhnya kaku. Matanya terpaku pada moncong pistol yang kini berada sangat dekat dengan wajahnya.
Ia bisa merasakan napas gadis itu, tenang dan teratur. Tidak ada kebencian di sana. Tidak ada amarah meledak. Yang ada hanya kendali penuh. Rekan-rekan polisi itu spontan mengangkat tangan. Tenang, tenang, seru salah satu dari mereka. Jangan ada yang bergerak. Gadis itu tidak mengalihkan pandangan. Suruh mereka mundur, katanya pada polisi arogan itu. Sekarang, polisi itu menelan ludah. Tenggorokannya kering. Seluruh kesombongan yang tadi membusung kini runtuh menjadi ketakutan mentah. Mundur, katanya lirih, nyaris tak terdengar. Lebih keras. Mundur, teriaknya akhirnya. Suaranya bergetar. Para polisi lain mundur beberapa langkah. Tidak ada yang berani membantah. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana situasi berbalik. Bagaimana pemimpin mereka, yang tadi paling lantang, kini berdiri dengan moncong pistol di mulutnya. Kerumunan sunyi total. Bahkan suara angin pun seolah berhenti. Gadis itu menurunkan sedikit moncong pistol, cukup untuk memberi ruang bernapas, namun tetap dalam posisi mengancam. Anda akan dengarkan saya, katanya. Dan Anda akan melakukannya tanpa suara. Polisi itu mengangguk cepat. Keringat mengalir deras di wajahnya. Pertama, lanjut gadis itu, ibu saya tidak bersalah. Lepaskan. Polisi itu mengangguk lagi. Iya. Kedua, ucapnya, tidak ada uang. Tidak sekarang. Tidak pernah. Iya, iya, jawabnya tergagap. Ketiga, suara gadis itu sedikit mengeras, Anda akan meletakkan tangan di atas kepala dan berlutut. Polisi itu ragu sepersekian detik. Moncong pistol itu kembali naik sedikit, menyentuh bibirnya. Gadis itu tidak berkata apa-apa. Tidak perlu. Polisi itu berlutut. Aspal panas menyentuh lututnya. Posisi yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun berseragam. Kepala tertunduk, tangan di atas kepala, di hadapan orang-orang yang tadi ia anggap tak berdaya. Beberapa orang di kerumunan menutup mulut. Ada yang menangis pelan. Ada pula yang tanpa sadar mengepalkan tangan, menahan luapan emosi. Gadis itu menoleh ke salah satu polisi yang sejak tadi tampak paling ragu. Ambil borgol, katanya. Polisi itu tersentak. Untuk siapa? Untuk dia, jawab gadis itu singkat. Polisi tersebut menatap pimpinannya yang kini berlutut. Ada konflik jelas di wajahnya. Namun akhirnya ia mengambil borgol dan melangkah maju. Klik. Borgol itu menutup pergelangan tangan polisi arogan tersebut. Bunyi itu terdengar lebih nyaring daripada teriakan apapun. Gadis itu menurunkan pistol sepenuhnya. Ia mengamankan senjata itu, lalu menyerahkannya dengan tenang kepada polisi yang sama. Amankan, katanya, dan panggil atasanmu. Polisi itu menerima pistol dengan tangan gemetar. Siap. Ibu tua itu terduduk lemas di pinggir jalan. Gadis itu segera berlutut di hadapannya, memeluk bahunya. Sudah selesai, Bu, ucapnya lembut. Tidak apa-apa. Ibu itu menangis terseduh, memeluk anaknya erat-erat. Nak, siapa kamu sebenarnya? Gadis itu terdiam sejenak. Lalu ia mengangkat kepala, menatap ibunya dengan senyum kecil yang penuh kehangatan. Anak ibu, jawabnya pelan. Di belakang mereka, polisi arogan itu duduk berlutut dengan kepala tertunduk, borgol mengikat tangannya, dikelilingi tatapan tajam dan bisik-bisik yang kini tak lagi takut. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar mengerti arti kata tamat. Suara sirene datang dari kejauhan, mula-mula samar, lalu semakin jelas, memotong sisa keheningan yang menggantung di atas pos razia. Kerumunan yang sejak tadi tertahan mulai bergerak gelisah. Ada yang menoleh ke arah suara itu dengan harap, ada pula yang menahan napas, takut situasi kembali berbalik. Namun gadis itu tetap berlutut di samping ibunya. Satu tangannya mengusap punggung yang masih naik turun oleh isak tertahan. Tarik napas pelan, Bu, katanya lembut. Sudah aman. Ibu itu mengangguk, meski air mata masih mengalir. Tangannya menggenggam lengan anaknya seolah takut dilepaskan. Panas aspal tak lagi ia rasakan. Yang ada hanya sisa ketakutan yang perlahan surut, digantikan rasa lega yang belum sepenuhnya percaya. Di belakang mereka, polisi arogan itu masih berlutut. Borgol menekan pergelangan tangannya,
membuatnya sadar akan setiap detik dari kejatuhan yang tak pernah ia bayangkan. Seragam yang tadi ia banggakan kini terasa berat, seolah menindih punggungnya dengan dosa-dosa yang selama ini ia anggap sepele. Tatapan orang-orang di sekelilingnya menusuk lebih tajam daripada terik matahari. Beberapa polisi lain berdiri kaku, tidak tahu harus bersikap seperti apa. Mereka tidak lagi berani bersuara. Wajah-wajah itu mencerminkan kebingungan, rasa malu, dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Tak seorang pun menyangka, razia biasa berubah menjadi titik balik yang memalukan. Sirene semakin dekat. Sebuah kendaraan dinas berhenti tidak jauh dari pos. Pintu terbuka, dan beberapa aparat berpangkat lebih tinggi turun dengan langkah cepat. Wajah mereka tegang, mata menyapu lokasi, menangkap pemandangan yang tak lazim. Seorang polisi berlutut di borgol, kerumunan warga, dan seorang gadis muda yang berdiri tenang di samping ibu tua. Apa yang terjadi di sini? Suara tegas terdengar. Salah satu polisi yang sejak awal tampak ragu melangkah maju. Tangannya sedikit gemetar, namun suaranya berusaha mantap. Ada penyalahgunaan wewenang, Pak, katanya. Dan ancaman senjata. Atasan itu mengernyit, lalu menoleh ke arah polisi yang berlutut. Benarkah? Polisi arogan itu menunduk lebih dalam. Mulutnya terbuka, namun tak ada kata yang keluar. Semua pembelaan terasa sia-sia di hadapan bukti dan saksi. Keheningan itu sendiri sudah menjadi pengakuan. Atasan itu menarik napas panjang. Berdiri, perintahnya dingin. Polisi itu bangkit dengan kaku, langkahnya goyah. Borgol membatasi geraknya, membuatnya tampak kecil, jauh dari sosok yang tadi membentak dan mengancam. Beberapa warga berbisik, tidak lagi dengan takut, melainkan dengan nada lega bercampur marah yang tertahan lama. Atasan itu beralih pandang ke arah gadis tersebut. Tatapannya tajam, menilai. Kamu, katanya. Siapa kamu? Gadis itu berdiri, memastikan ibunya duduk dengan aman. Ia menatap aparat berpangkat itu dengan sikap hormat, namun tidak menunduk berlebihan. Nama saya tidak penting, Pak, ucapnya tenang. Yang penting ibu saya tidak bersalah. Atasan itu mengamati caranya berdiri, cara ia berbicara, cara ia mengendalikan situasi. Pengalaman bertahun-tahun membuatnya peka terhadap hal-hal kecil. Ada disiplin yang tak bisa disembunyikan di sana. Ada ketegasan yang lahir dari latihan, bukan emosi. Angkat kepalamu, katanya. Gadis itu menurut. Atasan itu terdiam sejenak, lalu bertanya pelan, kamu dari kesatuan mana? Kerumunan kembali sunyi. Ibu tua itu menoleh cepat ke anaknya. Matanya membesar. Polisi-polisi lain saling pandang, beberapa wajah langsung berubah pucat. Gadis itu menarik napas. Ia tahu momen ini akan tiba. Ia menoleh sekilas ke ibunya, lalu kembali menghadap. Saya prajurit, ucapnya singkat. Sedang tidak bertugas. Satu kalimat itu jatuh seperti palu. Atasan itu mengangguk perlahan, seolah potongan terakhir teka-teki akhirnya menemukan tempatnya. Kopassus? Tanyanya, lebih sebagai konfirmasi daripada pertanyaan. Gadis itu tidak menjawab dengan kata. Ia hanya memberi hormat singkat, bersih, tanpa berlebihan. Reaksi terjadi seketika. Beberapa polisi refleks berdiri lebih tegak. Wajah-wajah yang tadi keras kini berubah tegang. Nama itu membawa bobot yang tak perlu dijelaskan. Disiplin, kemampuan, dan konsekuensi. Atasan itu menghela napas panjang. Turunkan semua ego, katanya kepada bawahannya. Ini bukan tempat main kuasa. Ia menoleh kembali ke polisi arogan yang kini berdiri tertunduk. Kamu, katanya dingin. Mulai detik ini, kamu dinonaktifkan. Polisi itu tersentak. Pak. Tidak ada tapi, potongnya. Penyalahgunaan wewenang, pemerasan, ancaman senjata. Semua ada saksi. Kerumunan bergemuruh pelan. Ada yang menutup mulut, ada yang menghela napas lega. Ibu tua itu menangis lagi. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa keadilan yang akhirnya menyentuhnya. Gadis itu melangkah mendekat, berdiri di hadapan polisi arogan tersebut. Tatapannya tidak penuh kebencian, hanya tegas. Anda seharusnya melindungi, katanya pelan, bukan menindas. Polisi itu tidak berani menatap balik. Semua kata terasa percuma. Atasan memberi isyarat.
Dua polisi lain membawa rekannya pergi. Langkah mereka berat, seolah setiap inci aspal mengingatkan pada kesalahan yang tak bisa dihapus. Kerumunan perlahan mulai bubar, namun banyak yang masih berdiri, enggan pergi sebelum yakin semuanya benar-benar selesai. Beberapa orang mendekat pada ibu tua itu, menanyakan keadaannya. Ada yang menawarkan air, ada yang sekadar menyentuh bahunya dengan empati tulus. Gadis itu membantu ibunya berdiri. "Kita pulang," katanya lembut. Ibu itu mengangguk. "Ibu bangga padamu," ucapnya lirih. Gadis itu tersenyum kecil. "Ibu yang membuat saya seperti ini." Matahari masih terik, namun panasnya terasa berbeda. Tidak lagi menekan, melainkan terang. Pos razia yang tadi menjadi panggung arogansi kini berubah menjadi saksi runtuhnya kesombongan. Di kejauhan, kendaraan dinas bergerak membawa seorang polisi yang kehilangan segalanya. Seragamnya masih melekat, namun maknanya telah hancur. Reputasi, jabatan, dan rasa kebal yang selama ini ia genggam, lenyap dalam satu siang yang tak akan pernah ia lupakan. Sementara itu, seorang ibu tua dan anak perempuannya melangkah pergi, kembali ke kehidupan sederhana. Tanpa sorak kemenangan, tanpa tuntutan balas dendam. Hanya dengan kepala tegak dan hati yang akhirnya lega. Di titik itu, keadilan tidak lagi terasa sebagai konsep jauh. Ia berdiri nyata, di tengah jalan berdebu, dibela oleh ketenangan dan keberanian yang tidak pernah mencari pengakuan. Langit mulai berubah warna ketika mereka tiba di rumah. Semburat jingga menempel di tepi awan, seolah hari itu enggan berakhir begitu saja. Rumah sederhana itu berdiri tenang di ujung gang sempit, dikelilingi pagar rendah dan pot-pot tanaman yang dirawat penuh kesabaran. Ibu tua itu melangkah pelan, masih sesekali menarik napas panjang, seakan tubuhnya baru menyadari betapa lelahnya hari yang baru saja dilewati. Gadis itu membuka pintu, membiarkan ibunya masuk lebih dulu. Aroma kayu tua dan minyak kayu putih menyambut, menghadirkan rasa aman yang tak pernah gagal menenangkan. Ia menutup pintu perlahan, lalu menyandarkan punggung sejenak, matanya terpejam. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di pos razia, ia membiarkan emosinya turun sepenuhnya. Ibu itu duduk di kursi kayu dekat jendela. Tangannya gemetar saat meraih segelas air yang disodorkan anaknya. "Ibu pikir," ucapnya lirih setelah meneguk sedikit, "hari ini tidak akan selamat." Gadis itu berlutut di hadapannya. "Maafkan saya, Bu," katanya pelan. "Seharusnya saya datang lebih cepat." Ibu itu menggeleng, air mata kembali mengalir. "Bukan salahmu. Ibu hanya tidak menyangka, masih ada orang seperti itu." Ia terdiam sejenak, lalu menatap wajah anaknya dengan sorot campur aduk antara bangga dan takut. "Ibu juga tidak menyangka, kamu akan seperti tadi." Gadis itu tersenyum kecil, senyum yang jarang muncul. "Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan." Keheningan menyelimuti ruangan. Dari luar terdengar suara anak-anak bermain dan motor yang melintas sesekali. Dunia berjalan seperti biasa, seolah peristiwa siang tadi hanyalah ria kecil yang cepat dilupakan. Namun bagi mereka berdua, semuanya telah berubah. Tak lama kemudian, ponsel gadis itu bergetar. Ia melirik layar, lalu berdiri menjauh beberapa langkah sebelum menjawab. "Siap," katanya singkat. Suara di seberang terdengar tegas namun terkendali. Gadis itu berdiri tegak tanpa sadar, bahunya lurus, napas teratur. Percakapan berlangsung singkat, padat, tanpa basa-basi. Setelah menutup panggilan, ia kembali ke ruang tengah. "Ada apa?" tanya ibunya. "Pimpinan saya sudah tahu," jawabnya jujur. "Saya diminta memberikan laporan lengkap." Ibu itu mengangguk perlahan. "Kamu akan kena masalah." Gadis itu menggeleng. "Tidak, Bu. Justru sebaliknya." Malam turun perlahan. Lampu-lampu rumah dinyalakan, mengusir bayangan yang mulai memanjang. Setelah memastikan ibunya beristirahat, gadis itu duduk di meja kecil, menyalakan lampu belajar. Ia membuka buku catatan sederhana, lalu mulai menulis. Setiap detail ia tuangkan dengan rapi, kronologis, tanpa emosi berlebihan. Baginya, kebenaran tidak perlu dibungkus dramatis. Ia cukup berdiri apa adanya. Sementara itu, di tempat lain, situasi jauh berbeda. Di sebuah ruangan berpendingin udara yang dingin menusuk, polisi arogan itu duduk dengan tangan masih diborgol. Wajahnya pucat,
matanya kosong. Di hadapannya, beberapa berkas terbuka, berisi laporan, rekaman, dan pernyataan saksi. Setiap lembar terasa seperti vonis yang ditunda. Seorang perwira tinggi berdiri, menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu tahu apa kesalahan terbesarmu?" tanyanya. Polisi itu mengangkat kepala perlahan, bibirnya bergetar. "Saya menyalahgunakan wewenang." Perwira itu menggeleng pelan. "Bukan hanya itu. Kamu lupa bahwa seragam ini bukan tameng untuk keserakahan." Ia mengetuk meja sekali. "Dan kamu lupa, setiap tindakanmu selalu ada konsekuensinya." Polisi itu menunduk lagi. Semua pembenaran yang dulu sering ia ucapkan kini terasa konyol. Tidak ada lagi rasa kebal. Yang tersisa hanya penyesalan yang datang terlambat. Di luar ruangan, beberapa polisi lain berbicara pelan. Nama kejadian di pos razia itu mulai menyebar, bukan sebagai gosip murahan, melainkan sebagai peringatan. Ada ketakutan, ada rasa malu kolektif. Bagi sebagian dari mereka, ini adalah cermin yang memaksa untuk bercermin lebih jujur. Kembali ke rumah sederhana itu, gadis tersebut menutup buku catatannya. Ia memijat pelipis, lalu menatap foto kecil di dinding. Foto dirinya berseragam, berdiri tegak bersama rekan-rekan. Ia jarang memajangnya, namun ibunya yang memaksa. "Biar ibu tahu," kata ibunya dulu, "anak ibu tidak hidup sia-sia." Ia tersenyum samar. Hidupnya memang penuh aturan, latihan keras, dan risiko. Namun momen siang tadi mengingatkannya, semua itu punya tujuan yang lebih dekat dari sekadar tugas negara. Melindungi. Bahkan jika yang dilindungi hanya satu orang tua yang tak berdaya di pinggir jalan. Keesokan paginya, matahari terbit dengan terang yang jujur. Udara terasa lebih ringan. Gadis itu bersiap pergi, mengenakan pakaian sederhana seperti biasa. Sebelum melangkah keluar, ibunya memanggil. "Kemari," katanya. Gadis itu mendekat. Ibu itu menggenggam tangannya erat. "Apapun yang terjadi nanti," ucapnya pelan namun tegas, "ingat, kamu tidak sendirian." Gadis itu mengangguk. "Saya tahu, Bu." Ia melangkah keluar rumah, menutup pintu perlahan. Di ujung gang, beberapa tetangga menyapa dengan senyum berbeda dari biasanya. Ada rasa hormat yang tidak diucapkan. Ia membalas dengan anggukan kecil, lalu melanjutkan langkah. Di kejauhan, roda keadilan terus berputar. Investigasi berjalan, laporan ditindaklanjuti, dan satu demi satu kebenaran muncul ke permukaan. Tidak ada jalan kembali bagi mereka yang telah memilih jalan gelap. Namun bagi seorang gadis dan ibunya, hidup kembali ke ritme sederhana. Tidak ada sorotan, tidak ada tuntutan pujian. Hanya keyakinan yang semakin kuat, bahwa keberanian tidak selalu bersuara keras. Kadang ia hadir dalam keteguhan hati, dalam pilihan untuk tidak tunduk pada ketidakadilan, dan dalam kesediaan berdiri ketika yang lain memilih diam. Pagi itu datang tanpa hiruk-pikuk. Cahaya matahari menyusup pelan melalui celah jendela, menyentuh lantai rumah sederhana dengan hangat yang menenangkan. Ibu tua itu terbangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, menarik napas dalam, lalu tersenyum kecil. Tubuhnya masih menyimpan sisa lelah, namun hatinya terasa ringan. Ada rasa aman yang lama tak ia rasakan. Di dapur, gadis itu sudah menyiapkan air hangat dan secangkir teh. Gerakannya rapi, tenang, seperti rutinitas yang telah ia hafal sejak lama. Ia menoleh ketika mendengar langkah ibunya. "Duduklah, Bu," katanya lembut. "Sarapan sederhana." Ibu itu duduk, menatap wajah anaknya dengan sorot mata penuh makna. "Ibu masih sering teringat kejadian itu," ucapnya perlahan. Tapi anehnya, ibu tidak lagi takut. Gadis itu tersenyum tipis. "Takut itu wajar," jawabnya. "Yang penting kita tidak membiarkannya menguasai." Mereka makan dalam keheningan yang hangat. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada janji muluk. Hanya dua manusia yang saling menguatkan dengan keberadaan. Setelah itu, gadis tersebut bersiap pergi. Hari ini ia harus kembali ke tugas. Kembali menjadi bagian dari barisan yang menuntut disiplin tanpa celah. Sebelum berangkat, ia berdiri di depan ibunya. "Saya mungkin akan jarang pulang untuk sementara," katanya jujur. Ibu itu mengangguk. "Pergilah dengan tenang," ucapnya. "Ibu di sini baik-baik saja." Mereka berpelukan singkat,
erat, tanpa air mata. Karena keduanya tahu, perpisahan ini bukan duka, melainkan pengabdian. Di tempat lain, proses hukum bergerak dengan kecepatan yang tak bisa lagi dibendung. Polisi arogan itu kini duduk sendirian di ruang tahanan. Tidak ada lagi seragam yang membuatnya merasa tinggi. Yang tersisa hanyalah pakaian sederhana dan waktu yang berjalan lambat. Setiap detik memberinya kesempatan untuk mengingat ulang pilihan-pilihan buruk yang ia buat. Nama baiknya runtuh bukan karena satu kesalahan, melainkan akumulasi dari keserakahan yang ia anggap remeh. Rekan-rekannya menjauh, bukan karena benci, tetapi karena aturan. Dunia yang dulu ia kendalikan kini menolaknya dengan dingin. Di kantor, para pimpinan menegaskan kembali prinsip yang seharusnya tak pernah dilupakan. Wewenang adalah amanah. Sekali dikhianati, kepercayaan tidak mudah kembali. Kasus itu menjadi pelajaran, bukan hanya bagi satu orang, tetapi bagi banyak yang sempat lupa arah. Sementara itu, di barak, gadis tersebut berdiri dalam barisan. Wajahnya tenang, matanya lurus ke depan. Tidak ada yang menepuk bahunya, tidak ada pujian berlebihan. Namun di antara mereka yang terlatih membaca bahasa tubuh, ada pengakuan diam-diam. Ia telah bertindak benar, tanpa mencari sorotan. Latihan dimulai. Keringat mengalir, otot bekerja, napas teratur. Di tengah kerasnya latihan, pikirannya sesekali kembali pada rumah kecil di ujung gang. Pada ibunya yang kini bisa berjalan ke pasar tanpa rasa cemas berlebihan. Pada keyakinan bahwa kekuatan sejati tidak selalu tentang menjatuhkan lawan, melainkan tentang berdiri saat kebenaran diuji. Hari berganti, waktu berjalan. Kisah di pos razia perlahan mereda dari percakapan umum, namun jejaknya tertinggal di hati banyak orang. Ada warga yang mulai berani bersuara. Ada aparat yang lebih berhati-hati. Perubahan kecil, namun nyata. Suatu sore, ibu tua itu duduk di teras rumah, menyiram tanaman. Seorang tetangga berhenti, tersenyum ramah. Sekarang rasanya lebih tenang ya, katanya. Ibu itu mengangguk. Iya, jawabnya pelan. Ternyata keadilan itu ada, asal kita tidak menyerah. Ia memandang langit yang bersih. Tidak ada lagi beban di dadanya. Hanya rasa syukur yang sederhana. Di kejauhan, gadis itu berdiri di bawah langit yang sama, meski di tempat berbeda. Ia menarik napas, menghembuskannya perlahan. Tugas akan selalu ada. Tantangan akan terus datang. Namun satu hal telah tertanam kuat di dalam dirinya. Bahwa keberanian bukan milik mereka yang berteriak paling keras, melainkan milik mereka yang bertindak benar saat tak ada yang menjamin keselamatan. Kisah ini tidak berakhir dengan sorak-sorai. Tidak ada panggung kemenangan. Ia berakhir dengan ketenangan. Dengan hidup yang kembali berjalan, sedikit lebih jujur dari sebelumnya. Di jalan berdebu itu, di rumah sederhana itu, dan di barisan yang sunyi, satu pesan tertinggal tanpa perlu dituliskan. Kekuasaan tanpa nurani akan runtuh oleh keberanian yang tenang. Dan keadilan, meski sering terlambat, akan selalu menemukan jalannya sendiri.